Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kurs. Sebelum kita kembali ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Ika Wulandari, NIM saya 2008 1020 1035. Saya dari S1 Manajemen Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Langsung aja ke pembahasan nih. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu kurs. Jadi, kurs adalah perbandingan harga atau nilai dari mata uang suatu negara yang diukur dalam mata uang negara lain. Nah, dalam penukaran uang asing, kurs itu sangat berperan penting nih teman-teman. Kenapa seperti itu? Sebab kurs itu adalah alat yang menerjemahkan berbagai harga dengan mata uang asing. Nah, istilah lain dari kurs itu adalah nilai tukar mata uang. Nah, banyak sekali kegiatan yang membutuhkan kurs nih teman-teman. Kegiatan itu apa saja sih? Nah, kegiatannya itu antara lain ada kegiatan transaksi yang melibatkan dua mata uang asing, kemudian ada kegiatan dalam pasar valuta asing, dan juga kegiatan ekspor impor. Selanjutnya adalah jenis-jenis kurs. Nah, jenis-jenis kurs itu ada 3 nih teman-teman. Yang pertama itu ada kurs jual, kemudian ada kurs beli, dan juga ada kurs tengah. Nah, yang pertama itu kurs jual. Kurs jual itu apa? Kurs jual atau istilah lainnya itu adalah harga jual mata uang asing. Itu adalah kurs yang digunakan untuk menukarkan mata uang rupiah ke dalam mata uang asing. Nah, contohnya itu seperti apa? Contohnya itu misalkan saya ingin ke Jerman, tentunya saya membutuhkan euro. Nah, jadi saya perlu menukarkan uang rupiah saya ke dalam euro. Seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu ada kurs beli. Jadi kurs beli ini adalah kurs yang dipakai pada saat membeli uang asing atau menukarkan uang asing ke dalam rupiah. Jadi kurs jual tadi kan menukarkan rupiah kepada uang asing. Kalau kurs beli itu menukarkan mata uang asing ke rupiah. Jadi contohnya itu misalkan saya mempunyai euro tadi masih sisa dan ingin saya tukarkan ke rupiah. Jadi saya itu memerlukan kurs beli. Nah, kemudian yang terakhir itu ada kurs tengah. Jadi kurs tengah itu adalah tingkat kurs yang berada di antara kurs beli dan kurs jual. Nah, jadi kurs ini itu didapatkan dengan menjumlahkan nilai kurs beli dan kurs jual, kemudian hasilnya itu dibagi 2, jadilah kurs tengah. Nah, selanjutnya adalah perubahan kurs. Nah, jadi teman-teman, perubahan kurs itu terdapat 2 macam. Yang pertama ada apresiasi, kemudian yang kedua ada depresiasi. Nah, apresiasi ini adalah suatu penambahan nilai mata uang terhadap mata uang asing lainnya. Ini biasanya terjadi itu karena adanya daya tarik yang sangat kuat antara permintaan dan penawaran pada pasar valuta asing. Nah, kegiatan ekspor akan mahal dan impor akan menjadi murah apabila terjadi apresiasi. Nah, kemudian yang kedua ada depresiasi. Nah, depresiasi ini terjadi karena adanya penurunan nilai mata uang terhadap mata uang asing. Nah, pada kondisi ini kegiatan ekspor itu akan menjadi lebih murah, sedangkan kegiatan impor itu akan menjadi lebih mahal sebab mata uang lokal itu mengalami proses depresiasi terhadap mata uang asing. Oke, selanjutnya adalah jenis-jenis transaksi kurs dalam pasar valuta asing. Nah, ini terdapat 3 jenis transaksi. Yang pertama ada transaksi swap, kemudian ada transaksi berjangka, dan ada transaksi spot. Nah, yang pertama adalah transaksi swap. Transaksi swap ini adalah transaksi pembelian dan penjualan valuta asing yang dilakukan secara bersamaan, secara berjangka. Jadi, setelah melakukan penjualan akan dibeli kembali, begitupun sebaliknya. Kemudian ada transaksi berjangka. Nah, transaksi berjangka ini adalah transaksi falas dengan menyerahkan sejumlah uang asing secara berjangka. Nah, uang falas itu tidak diserahkan di hari transaksi tersebut, namun dibayarkan setelah 2 hari kerja atau lebih dari tanggal transaksi.
Kemudian untuk transaksi spot itu adalah transaksi spot adalah suatu proses transaksi jual beli falas di mana pembayaran langsung dilakukan pada waktu dan lokasi penukaran terjadi. Nah, biasanya transaksi spot itu digunakan untuk kebutuhan yang mendesak. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kurs. Nah, di sini terdapat 5 faktor yang mempengaruhi kurs. Yang pertama itu adalah neraca pembayaran. Nah, jika neraca pembayaran aktif, maka permintaan dari pihak debitur asing itu akan meningkat, sehingga nilai mata uang lokal itu juga akan ikut naik. Nah, apabila neraca pembayaran itu pasif, itu akan menyebabkan nilai tukar mata uang asing itu tak akan menurun. Nah, itu dikarenakan debitur dalam negeri menjual seluruh asetnya dengan menggunakan mata uang asing. Faktor yang kedua itu adalah inflasi. Nah, apabila inflasi suatu negara itu rendah, maka nilai tukar mata uang asing itu akan mengalami apresiasi. Nah, akibat dari inflasi yang rendah ini akan membuat permintaan barang di pasar internasional itu akan menaik, sehingga kegiatan ekspor itu akan bertambah. Nah, jika inflasi suatu negara itu tinggi, maka mata uang asing atau nilai kurs itu akan mengalami depresiasi. Nah, jika permintaan produk itu sedikit, maka kegiatan ekspor itu akan menurun. Dan faktor yang ketiga adalah suku bunga. Apabila tingkat suku bunga bank dalam negeri itu tinggi, maka itu akan menarik investor untuk menanamkan modalnya. Nah, adanya modal yang ditanamkan oleh investor ini akan menyebabkan kurs atau nilai tukar akan mengalami apresiasi. Sebaliknya, jika tingkat suku bunga bank dalam negeri itu rendah, maka investor itu tidak akan tertarik untuk menanamkan modalnya dan akan lebih memilih mencari negara lain sebagai tempat untuk berinvestasi. Nah, akibatnya nilai kurs itu akan mengalami depresiasi. Selanjutnya adalah neraca perdagangan. Neraca perdagangan itu mempengaruhi nilai tukar mata uang. Nah, jika kegiatan ekspor itu tinggi atau surplus perdagangan, maka permintaan rupiah itu akan meningkat. Nah, sehingga nilai rupiah itu akan mengalami apresiasi. Nah, sebaliknya, jika kegiatan impor itu lebih tinggi, maka permintaan rupiah itu akan menurun dan mengalami depresiasi. Kemudian faktor yang terakhir yaitu adalah faktor kebijakan pemerintah. Nah, kebijakan pemerintah ini turut serta mempengaruhi keseimbangan nilai kurs, mulai dari upaya pemerintah mengatasi masalah nilai tukar falas, mengontrol perdagangan internasional agar tetap berjalan seimbang, dan juga campur tangan dalam pasar uang. Sampai di sini video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Kita bertemu di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.